Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, 2 minggu lalu saya membahas surat Al-Baqarah 152. Betulkah? Sudah hafalkah? Surat Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Betul itu ya? Ya. Oh ya, saya mohon maaf nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang masuk ke BB saya lagi bermasalah ya. Jadi bukannya tidak mau jawab. Nanti ada yang biasakan hari Minggu besok banyak yang BBM. Pak Am datang enggak gitu. Enggak dijawab sama saya. Begitu jam 10 dijawab, maaf enggak bisa datang. Oh, saya udah di MPI gitu. Jadi kalau jam 7, jam 6 tuh Pak Am datang enggak? Antep ya. Sebelum saya bilang saya enggak datang kan gitu ya. Nah, dia tuh enggak akan datang gitu. Pak Am ke sehari ini MPI enggak? Antep ya. Jam 10 baru ya maaf saya lagi ada gitu. Padahal harusnya kan gini, nggak apa-apa, masih ada ustadz yang lainnya, alhamdulillah dapat ilmu dari ustadz ini gitu jawabnya. Ya. Oke. Kemarin saya katakan fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau kita diingat Allah, apa yang terjadi katanya? Iya, Allah akan mengingat kita. Nah, itu teh apa? Sayang lihat catatannya Gusti, ya Allah. Merasa nikmat jalan kebenaran. Itu mendingan ibu, Bu, coba apa, Bu? Beda dari guru mah, ya kan? Dari bu guru mah nyatat nanti jelas. Hari baru udah kayak nama tepogo. Merasa nikmat jalan apa, Bu? Kebenaran. Terus apa lagi, Bu? Nah, jadi orang yang diingat oleh Allah itu dia punya semangat, dia merasa nikmat dalam ibadah. Yang kedua tuh punya kekuatan menjauhkan diri dari dosa. Seperti Nabi Yusuf digoda oleh Julaiha, bukan berarti Julaiha teh butut. Bukan berarti Nabi Yusuf tuh tidak tertarik sama Julaiha. Tertarik banget, tapi yang membuat dia tidak memenuhi godaannya karena Yusuf mengatakan, ya, saya karena Nabi Yusuf ingat kepada Allah sehingga dia tidak melakukan hal itu. Jadi yang membuat beliau tidak memenuhi ajakannya bukan tidak selera, gitu. Jadi punya kekuatan untuk menghindari dosa. Yang ketiga apa, Bu? Bersemangat. Nah, semangat. Kayak teman-teman di sini, ustadznya siapapun datang, semangat belajar, ya kan, gitu. Jadi ustadznya siapapun selalu bersemangat. Memang kalau ngaji mah sekarang biasakan lebih orientasinya ke pesan, bukan ke siapa, ya. Siapapun yang datang, hadir, dengerin. Semua orang tuh pasti punya plus, minus, ya. Ada lebih, semua orang tuh punya lebih, gitu. Jadi ustadznya mau Ustadz Aam, silahkan datang. Ustadz Oom, silahkan datang. Ustadz Iim, silahkan datang. Silahkan datang. Jadi siapapun, ya udah datang saja, gitu ya enggak? Supaya apa lagi, Bu? Rindu bertemu dengan Allah. Nah, rindu bertemu Allah, ya. Bu, orang yang rindu bertemu Allah tuh maksudnya apa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya teh suka takut dengan mati. Kata Rasul, itu mah wajar. Yang dimaksud dengan rindu dengan Allah itu artinya dia berusaha mengisi hidup dengan amalan baik, karena dia katakan ini bekal saya bertemu Allah.
Misalnya ibu jauh-jauh ya dari Soreang ke sini, dari mana kalau yang naik kereta teh? Ranca Ekek, Nagreg. Nagreg mah elap. Apa? Dari Nagreg deh? Oh, pakai apa? Elap kan? Nggak pakai kereta. Oh, kereta bisa Nagreg. Turun di mana? Cicalengka terus? Iya. Subhanallah ya. Yang dari Nagreg naik angkot terus naik kereta itu tuh begitu teteh capek ente capek teteh ongkos keluar ya tapi apa ya apa teh bekal bertemu Allah gitu enak ringan ya kan padahal tina Nagreg tidak lumayan atau kabayang itu tanyakan Nagreg deh kan karena saya mah kan lewat Nagreg teh atau dari mulai kerbayi atau wah digendong kok emak ya kan emak teh kan orang Ciamis pernah tinggal di Bandung mun lebaran teh digendong ka ditu sugan teh ngoronang moal kuat ngoronang Anda ngahina boleh tapi jangan keterlaluan. Nah, jadi Nagreg mah tuh, wah seumur hidup saya terlewati terus. Makanya saya daerah yang saya rindukan itu Nagreg, Garut gitu ya, Ciawi gitu, Tasikmalaya gitu. Puncak mah nggak begitu saya rindukan. Banyak villa di situ teh, villa gitu. Teh nyambung lah gitu. Pak, orang mah nyambungnya di jalan teh villa gitu, lampu baterai center. Bukan susah sih ngobrol jeung ibu mah teh ngarti. Nah, kalau kita lewat puncak teh kan gini, center villa gitu teh, villa. Pak, villa kosong, ya kan. Aya nu eusian teh, aya cenah. Canda Bu, eta mah canda. Saya tidak pernah melakukan tapi ya sekedar tahu. Oke, saya mereview yang kemarin. Jadi apa Bu? Saya mah nggak percaya sama yang muda mah, yang senior aja. Ya ridho berteman Allah terakhir itu ya Bu ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, ingat pada kita. Kalau kita diingat Allah, maka kita akan merasakan yang tadi. Kita punya semangat untuk ibadah, kita semangat untuk belajar agama, kita berbekal diri untuk bertemu Allah, selalu berbekal diri. Karena gini Bu, Pak, kalau kita berharap dari orang ya, orang tuh kadang-kadang bikin kita kecewa. Benar nggak sih? Iya, orang mah gini, kalau berharap sama orang ya Bu ya Pak ya, Anda tuh bisa kecewa. Wajar kita berharap ke orang tuh wajar. Tapi kalau 100% berharap ke orang, kadang suka kecewa. Iya, matak berharap mah sama Allah. Ya, berharap dari orang bolehlah. Misalnya gini ya, ibu berharap dengan ibu jadi wanita solehah, suami bakal soleh, boleh berharap gitu. Tapi ada, makin ibu soleh, suami makin awut-awutan. Ya? Mungkin nggak terjadi. Iya gitu. Jadi kalau manusia terlalu berharap kepada manusia mah kadang suka bikin kecewa gitu. Tapi kalau Anda berharapnya pada Allah mah nggak akan. Misalnya Anda berharap datang ke sini tuh yang ceramah Pak Ihsan. Yang ceramah teh Pak Agus misalnya. Karena berharapnya kepada manusia terlalu penuh, begitu si Pak Agus, orang mah yang denger Pak Ihsan, kecewa nggak? Tapi kalau Anda berharapnya sama Allah mah enggak. Sana ceramahna suarana beda eta mah si Pak Agus. Oh, enggak apa-apa. Udah aku mau berharap pada Allah. Gitu. Gitu loh, Bu, ya. Insaf sekarang mah. Halo, Bu. Insaf teh ayeuna besok mah henteu. Nah, jadi kita itu harus selalu berharap pada Allah supaya kita tidak kecewa gitu, ya. Kalau apa tadi Bu? Jadi lupa.
Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya, Bu, kalau bicara syukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Kalau bicara syukur berarti kita harus apa? Ingat apa? Bersyukur atuh kamu teh. Berarti ingat apa? Nikmat. Ya. Ingat mati. Ya Allah. Kalau kita syukur berarti kita ingat apa? Mati. Anda teh jawabnya meni lugu gitu bari salah. Kalau kita tapi bagus, saya tuh lebih suka orang yang menjawab sekalipun sesat daripada gini aja. Kalau kita bicara syukur berarti kita harus mengingat nikmat Allah, ya. Tapi mengingat mati juga boleh, benar karunya tuh. Udah aja. Berarti kita harus mengingat mati. Mengingat nikmat Allah, ya kan? Nah, Bu, Pak, kalau kita lihat, kita amati nikmat itu ada dua. Nikmat kontekstual dan nikmat substansial. Nikmat kontekstual, nikmat yang kita lakukan karena ada situasi-situasi tertentu. Itu namanya nikmat kontekstual. Contoh, ada nggak di antara Anda yang sekarang-sekarang ini diundang oleh temannya, saudaranya, karena tahun ini mau berangkat haji? Itu kontekstual. Saya teh ngundang gitu ya. Kenapa? Iya, saya mau berangkat haji, saya ngundang teman. Kenapa? Saya bersyukur karena bisa berangkat haji setelah menunggu sekian lama. Karena sekarang ini bukan hanya harus punya uang, Anda harus punya jiwa sabar untuk menunggu. Haji khusus aja sekarang teh 5 tahun. Haji khusus, haji reguler itu 7, bahkan ada yang sudah 12 tahun. Ya, di Kalimantan tuh sudah 16 tahun nunggu haji. Daftar usia 70 tahun. Berangkat 16 tahun kemudian pas dipanggil tetos aya di alam barzah. Nah, makanya ada teman-teman kita yang ngundang. Anda pernah nggak diundang orang lulus kuliah gitu? Ya, itu syukur kontekstual karena ada situasi tertentu. Pernah nggak Anda diundang syukuran rumah? Itu kontekstual. Jadi syukur yang kita lakukan karena ada situasi-situasi tertentu, itu kontekstual dan itu diperintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa tuh, Bu? Surat apa? Ad-Duha, ya. Ayat berapa? Terakhir, ya. Kalau nggak ada cari dari ayat 1. Jadi kalau nggak ada cari dari ayat 1. Itu ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kalau kau mendapatkan nikmat, ceritakan. Kenapa sampai ada perintah gitu? Karena manusia itu cenderung lebih senang menceritakan kesusahan ketimbang kebahagiaan. Sok di pengajian duduk aja. Neng doakeunnya ibu teh eta suami usaha teh sedang bermasalah. Sekarang teh boro-boro untung modalna ge jiga nama kaanggo neng doakeun. Jadi kalau susah teh ngomong. Tapi kalau lagi untung banyak mah diem aja gitu. Apalagi di pertemuan keluarga dengar-dengar ada saudara yang mau pinjem langsung nyewit ke suami teh, tong loba omong. Langsung ke suami teh nyubit, tong loba omong cicing. Ek aya nu nginjem, cicing papaehan orang enggak papai. Nah, jadi Bu, manusia itu cenderung kalau dapat nikmat dia jarang gitu di pertemuan keluarga, bibi, ua, tante, keponakan, saya lagi ada dana, alhamdulillah kemarin teh untung ada uang 200 juta di bank. Bisi ek aya nu nambut sok. Mun kabatur mah nambutkan izin, sok habibi sok. Ari saurang 20 juta mah meureunnan cukupnya sok. Pernah aya, Bu? Moal aya. Langsung diakui moal aya. Nah, jadi memang manusia mah cenderung tidak bercerita kalau dapat nikmat. Ya. Kalau dapat ceritakan. Makanya kalau udah nikah ceritakan, ya. Ini istri saya. Oh, gitulah emang. Saha am eta? Ada aja. Saha eta?
Ya hanya Allah yang tahu. Jadi kan kalau kita punya suami, ibu kalau punya suami ya, suami ibu misalnya udah meninggal, ibu nikah lagi, bilang, alhamdulillah kemarin saya udah nikah lagi. Doakan ya biar mawadah rahmah sakinah. Punten saya nggak ngundang ya karena kan dananya terbatas, tapi saya ngasih tahu aja, ketemu orang lagi, sobat lagi, iya alhamdulillah saya udah nikah lagi gitu ibu. Ulah mah ari eta lalaki saha? Ya lalaki itu meni akrab gitu. Naon maksudnya kepo, kamu teh kepo. Nah, ini menyelidik itu biasa we atuh. No penting mah halal cek Allah. Nah, ya itu teh kudu diceritakan karena itu kenikmatan. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Kalau kau punya nikmat, ceritakanlah. Itu namanya syukur apa, Bu? Syukur apa, Bu? Nah, saya hanya akan bertanya kepada 3 juri ini. 82, 83, 73, 75. Ini juri terindah yang pernah. Jadi juri di sebelah kanan saya ini, saya hanya akan konfirmasi kepada beliau ini. 83 tahun, 73 tahun, 75 tahun. Ibu bersyukur, benar lah Bu. Kata Rasul, khairun nas, sebanyak baik manusia, mantola umruhu, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, kebaikannya pun panjang. Iya, usia 83 masih suka ke pengajian. Dan duduk paling depan tuh gak gampang sayang. Setengah 7, setengah 6. Subhanallah. Anda muda tong seserian gitu. Maksudnya contoh gitu. Oke. Jadi apa Bu tadi? Kontekstual. Jadi kontekstual ya. Syukur tuh terutama kontekstual. Yang kedua, syukur substansial. Syukur substansial tuh syukur yang harus kita lakukan terus-menerus. Terus-menerus seumur hidup. Itu syukur substansial. Ada 3 hal yang harus kita syukuri. Pertama, mensyukuri umur dan kesehatan. Ada 3 hal yang harus kita syukuri terus-menerus. 1, mensyukuri umur dan kesehatan, ya. Umur, kesehatan. Nah, Bu, mensyukuri umur dan kesehatan. Maaf Pak Bu ya, ada orang yang seusia saya, seusia ibu, bapak, sekarang tuh sudah tinggal tulang belulang. Percaya nggak? Saya ulangi nih, ayat nuting harulang kene. Maksud lo apa? Kelihatan gitu. Dengar, makanya perhatikan. Ada orang yang seusia saya, seusia ibu bapak, sekarang ini sudah tulang belulang. Percaya? Ya sok, kalau nggak percaya mah datang ke kuburan, lihat di batu nisannya. Ada yang lahir tahun 70, berarti dia lebih muda dari saya. Wafatnya tahun 93, berarti udah tinggal tulang belulang. Atau mungkin begitu lihat di batu nisan, lahir sama dengan saya tahun 65. Tapi meninggalnya tahun 2000, berarti udah 13 tahun. Berarti udah tinggal tulang belulang. Saya masih bisa duduk di sini, masih bisa ketemu rekan-rekan. Ini artinya kita harus mensyukuri umur dan kesehatan, ya. Nah, kata Rasul, nikmatani magbunun fiha katsirun minan nas, ada 2 macam nikmat yang suka dilupakan orang, as-sihhat wal faragh, sehat dan usia, sehat dan kesempatan. Itu yang harus kita syukuri 24 jam, mensyukuri umur dan yang kedua mensyukuri kemampuan berpikir. Mensyukuri kemampuan berpikir. Jadi kita alhamdulillah masih diberi kemampuan berpikir ya. Anda masih bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan saya pun masih berusaha untuk menyampaikan sejelas mungkin, sebisa saya. Berarti kan akal kita sehat. Ya. Akal kita sehat. Anda yang rumahnya di Nagreg, pulang masih ke Nagreg, berarti kan akalnya sehat.
bahaya rumah di Nagreg pulang ke Gunung Puntang sok. Bener tuh ya. Bukan ujug-ujug naik ke soreang ya. Gunung Puntang naik ke Gunung Puntang. Nah kieu ari teteh bade ka mana? Ka Nagreg tuh. Berarti kan teu nyambung. Ieu mah teteh di Nagreg, ka Nagreg. Ya. Anda yang pulang ke soreang. Dulu saya lagi kecil seneng burung merpati. Burung merpati yang hebat itu yang bisa balik ke kandangnya. Kalah kakak kandang batur atuh ditebus. Ya kan zaman dulu, zaman sekarang suka gitu. Tebus ya tuh ke kandang urang sudah gitu. Ya, dipencit Japati gitu. Dulu ke SD, Bu. Lagi SD kan saya seneng atuh binatang burung merpati itu. Ya. Dia teh pulang nanti bukan ke rumahnya, tapi ke rumah teman. Saya bilang, iya Japati urang leungit. Nu mana? Aya di urang cenah. Ka dieu kan tebus kumaha? Tebus atuh maukeun artos naon? Eta Japati ka kandang batur tebus kan. Tapi ayeuna pas ketemu teh sorry coba heula kudu nebus. Dia minta maaf ayeuna mah teu nyangka kamu teh jadi ustad kan. Sugan teh jadi tukang Japati juga urang. Nah gitu. Ya ada teman saya. Iya kan sama-sama hobi Japati tapi aneh. Japati teh sering ka manehna. Ternyata betina ada di situ. Pinter. Betina we wungkul Japati nanti. Jadi Japati jantan teh sering ka manehna. Atuh tebus. Mate ngambek atuh udah ngoprek Japati kudu nebus ya kan dulu. Atuh mah lebar mah gitu. Kasih da orang tua mah kitunya ngambek kasih. 2 hari teh tebus deh wae. Nah, satu saat saya ceramah, sorry baheula cenah kamu kudu nebus Japati kamu cenah. Teu nyangka kamu teh bakal jadi ustad atuh cenah. Mun apal kitu mah geus teu kudu ditebus. Nah, sugan teh kamu teh jadi tukang Japati. Oke, Pak. Bisi gitu disangka saya teh berasal dari Ningrat ya yang tara ngoprek Japati gitu. Oh, sok ngoprek Japati lang layangan. Ya, ngurek ya. Ngurek ngalabancet. Nah. Main kaleci gitu. Nah, jadi saya alhamdulillah jadi anak yang bahagia ya. Jadi karunya kan tidak punya pengalaman ini mah. Ngurek naon sih ngurek gitu. Japati naon sih Japati gitu. Mentak tak apal cara ngelepek nu bener teh tah. Jadi kalau ngelepek teh gak salah. Jadi ngelepek itu aya senina. Da katingali nu sok nu kakak ngelepek mah. Jadi aduh jadi hareudang Jadi rekan-rekan sekalian, balik ke yang tadi apa Bu? Kembali ke juri. Nah, nikmat kemampuan umur dan kesehatan. 2 kemampuan? Jadi kita harus bersyukur bisa berpikir, kita bisa. Nah, saya barusan flashback ke masa lalu ya. Itu berpikir ya. Kan ada yang lupa dengan masa lalunya. Ari kamu waktu kecil kumaha? Teuingnya kumahanya. Kamu teh sok main lang layangan, duka. Kamu pernah renang ti kelebuh. Ti kelebuh. Ti karelep. Nggak tahu ya. Oh, kasihan tuh. Jadi dia tidak punya kemampuan memorize. Menyimpan data ya. Gitu. Nah, hari ibu bapak mah kan masih bagus ya. Simpanan datanya ya kan gitu. Komo nu pika nyerieun mah. Ingat. Ingat. Ibu tahun 70 kumaha? Tah eta pang nyeri-nyeri na hate. Si bapak hari teh langsung keluar cerita. Kan tahun 70. Kan gitu. Oke. Jadi nikmat apa? Kemampuan berpikir. Yang ketiga, nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Ya. Nah, makanya
wadhkuruni adzkurkum washkuruli. Syukur kamu kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu mengkufuri. Syukur kepadaku yaitu mensyukuri apa? Syukur kontekstual ataupun syukur substansial. Syukur karena ada situasi-situasi tertentu ataupun syukur yang harus kita lakukan 24 jam non-stop. Mensyukuri umur dan kesehatan, mensyukuri kemampuan berpikir, mensyukuri hidayah. Kenapa harus disyukuri? Begini Pak Bu, ada orang yang seusia kita ya, boro-boro ngaji, sholat juga enggak mau. Ya. Ada orang yang mungkin seusia saya, boro-boro sholat, ngaji, ya. Pas diajak sholat yuk lah, padahal usianya udah 40-an gitu. Hari ibu makan usia 27 tos soleh ya gitu. Usia 40 lebih soleh dari gitu. 50 teh maut teh. Jadi jadi artinya apa? Harus apa Bu? Mensyukuri apa yang ada di genggaman kita. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang begini Pak Bu. Kalau syukur itu ayatnya seperti tadi. Ya, syukurlah kepadaku jangan kamu kufur. Atau kalau Anda lihat surat Luqman ayat 12. Ya, coba buka surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Coba lihat surat Luqman ayat 12. Ada Bu? Sungguh kami telah berikan kepada Luqman hikmah anishkur lillah, agar dia bersyukur pada Allah. Wa may yashkur, siapa yang syukur, fa innama yashkuru li nafsih. Apa katanya? Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Jadi Bu, Pak, coba lihat, kalau syukur mah gini, kalau kita jadi orang syukur, kebaikan syukur itu untuk dirinya. Jadi kalau kita jadi orang selalu mensyukuri gitu, itu kebaikannya bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Ya, seperti gini, saya suka bicara sama mahasiswa saya bilang coba, ini ceritanya misalnya Anda teh mahasiswa saya di kelas suka bicara gini, kalau di perkuliahan awal tuh, Anda harus bersyukur karena Anda orang yang oleh Allah diberi karunia yang besar. Saya ingin tanya, ada nggak orang yang seusia Anda sekarang ini tidak bisa kuliah padahal dia lebih cerdas dari Anda? Ya, dia anak mahasiswa, saya bilang ada Pak. Jadi kalian jadi mahasiswa saya karena Allah mengkaruniakan kenikmatan pada kalian. Padahal ada orang yang sebenarnya lebih cerdas dari kalian, yang berhak untuk jadi mahasiswa saya, lebih cerdas, lebih pintar. Tapi mereka sekarang nggak bisa karena orang tuanya tidak punya biaya. Bukan tidak ingin menyekolahkan, tidak punya biaya. Sehingga akhirnya orang seusia kalian tuh sekarang tidak bisa kuliah. Makanya kalian kalau kuliah itu kudu benar-benar. Kalau kalian kuliah benar-benar, itu berarti kalian mensyukuri nikmat Allah. Nah kalau kalian kuliah benar-benar, kebaikannya untuk siapa? Untuk kami Pak. Nah itu yang disebut siapa yang syukur, kebaikannya untuk diri sendiri. Gitu loh Bu Pak. Jadi kalau kita jadi orang syukur, kebaikannya itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Gitu. Nah, tapi kalau sabar, di situ ada kata-kata setelah ayat 152 itu kan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat 153-nya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi sudah bicara syukur, bicara apa? Sabar. Tapi ayat sabar itu berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu hanya mengatakan, kalau kamu syukur, menurut Luqman tadi, surat Luqman ayat 12, kalau kamu syukur, kebaikan syukur itu untuk dirimu. Tapi kalau sabar itu beda. Ayat sabar itu bersifat progresif. Lihat surat Ali Imran ayat 200. Ali Imran 200. Surat ketiga Bu, nggak usah lihat daftar isi. Surat ketiga. Ya.
Ada? Ayat terakhir, Bu. Ya. Ya, coba lihat. Kalau syukur itu, siapa yang syukur, maka syukur itu untuk dirinya sendiri. Surat tadi apa? Luqman ayat. Kalau sabar itu beda. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang yang beriman, sabar. Lihat. Wasobiru, tingkatkan. Berarti kan progresif. Jadi sabar. Terus tingkatkan. Nah, ya. Hai orang yang beriman, sabar kamu, kuatkan kesabaranmu. Berarti sifatnya progresif enggak? Meningkat enggak? Nah, gitu. Sabar kamu. Sebenarnya dengan sabar kamu udah cukup. Tapi Allah mengingatkan sabar itu butuh selalu dikuatkan. Sobiru, kuatkan kesabaranmu. Jadi rekan-rekan, kalau kita diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, jangan lupa sabar, terus kuatkan, tingkatkan kesabaranmu. Karena nanti eskalasinya akan naik. Jadi sabar, naik gitu. Harus sabar, kuatkan kesabaranmu. Ya, kuatkan kesabaranmu. Terus apa lagi? Warobitu, dan tetaplah waspada. Nah, tetap waspada. Kata-kata robitu, waspada di situ sebenarnya digunakan untuk tentara yang berperang. Kalau tentara itu waspada, tangannya pegang senjata, matanya ke depan, tapi jangan salah, matanya bukan hanya ke depan, kiri, kanan, belakang. Itu coba Anda lihat kalau tentara sedang berlatih, itu selalu saling mengamankan. Makanya mereka suka saling membelakangi untuk saling mengamankan. Nah, kata-kata robitu itu sebenarnya digunakan untuk peperangan. Waspada, karena sangat mungkin kalau kita sedang diuji, kita sabar, kita kuatkan kesabaran, waspada. Kadang-kadang suka muncul bisikan pikiran keputusasaan. Ya. Suka misalnya gini, aduh ya Allah, mending gak robah ya, gitu. Misalnya ibu diuji oleh anak, ibu tuh sabar, ingat, oh iya teh ujian gitu ya. Sebulan ujian, aduh ya Allah, anak tehnya meni gimana. Suka ada gitu ya. Nah, itu teh istighfar, astagfirullahaladzim. Itu namanya Terus kumpul dengan orang-orang yang bisa menguatkan. Jadi yang dimaksud kuatkan kesabaran, seperti misalnya Anda lagi diuji nih sama Allah, datang ke sini, mungkin ada ucapan saya, canda saya, atau ucapan atau pertanyaan orang lain yang menguatkan kesabaran Anda. Misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, kata Anda teh, dia lebih parah dari saya. Itu berarti Anda apa? Kuat. Misalnya ada pertanyaan Pak Am, ya, apakah saya harus tayamum apabila rorombehin saya kambuh? Saya bukan hanya rorombehin Pak Am, tapi juga hapur. Bukan hanya hapur, tapi saya juga barusuh Pak Am. Ari Anda mah kan cuma roromehen. Ari yang nanya mah hapur sama tahu barusuh? Tersariawan. Jadi Pak Am, saya teh nggak bisa kumur, sakit sekali kumur teh. Apakah saya boleh tayamum? Nah, ibu mah kasusnya cuma roromehen. Kata ibu teh, ya Allah, dia kasihan jabah hapur, jabah barusuh. Aku mah cuma roromehen. Nah, berarti Anda jadi kuat tidak? Kuat. Pas pulang teh, ayah nggak seberapa, mama mah cuma roromehen. Tadi mama dengar pertanyaan ayah nu nggak bisa wudu, barusuh sama hapur. Pak Am, cenah saya teh kalau kena air teh hapur teh nambah. Ada yang nanya hapur teh apa? Hapur adalah panu. Jadi hapur adalah panu. Catat, hapur adalah panu. Roromehen adalah perpecahan antar suku. Nah, jadi bisi Anda tidak tahu terjemahan. Roromehen perpecahan antar suku. Hapur adalah panu. Barusuh adalah sariawan. Catat, kata lupa deh. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin katakan di sini, dari pertanyaan orang itu menguatkan. Oh iya ya, gitu. Anda punya anak ya,
anak anda teh opat tapi nuka bungsu madu, ya Allah meni susah disuruh sholat teh. Ada yang nanya, Pak saya punya 3 anak, 3-tiganya teh aduh nggak ada satupun yang bisa diharapkan. Anak yang pertama gini, anak yang kedua gini, anak yang ketiga gini. Ibu mikir, aduh ya Allah aku ya anak pertama si teteh bager, si AA bager kan, iya weh adik nanu parah. Berarti kan anda merasa apa? Dikuatkan. Makanya gini, datang ke tempat seperti ini mungkin ada pertanyaan orang, ada jawaban saya atau jawaban ustadz lain, atau mungkin saya niatkan sebuah ilustrasi, tapi justru ilustrasi itu yang membuat oh iya gitu ya. Nah jadi rekan-rekan sekalian, sabar mah unik, isbiru, sobiru, robitu, waspada. Terus apa lagi? Wattaqullah, takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu Ternyata rekan-rekan, untuk sukses menghadapi ujian itu kudu bersifat progresif. Sabar, kuatkan kesabaran, waspada, bingkai dengan takwa. Nah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang sabar. Ayat berikutnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, mereka hidup. Tapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kamu mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Lihat footnote 71, mereka hidup di alam lain yang bukan alam kita. Tempat mereka mendapat berbagai kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah yang mengetahui kehidupan alam tersebut. Makanya Bu katanya ya, orang-orang soleh yang meninggal itu kalau dikuburkan, dia akan mengatakan, qaddimuni, cepat saya kuburkan. Jadi kalau orang soleh, Bu, itu kalau meninggal tuh ingin segera dikuburkan. Qaddimuni. Begitu diuruk dengan tanah, bruk. Datang malaikat, nam solihan, tidur kamu yang tenang. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Tuhan membangkitkanmu di hari kebangkitan. Tidur itu kan bukan mati. Ya, tidur itu bukan mati. Jadi dengan demikian Allah berfirman, jangan kamu mengira orang yang membela agama Allah itu yang mati saat melakukan kebajikan. Pak Bu, ada kan beberapa teman kita yang saya dengar mau pergi ke sini, ada yang kecelakaan, mau pergi ke KMPI. Ada yang pernah tertabrak kereta di situ, di Ciroyom. Ada ya, yang mau ke MPI ke sini, ada yang tertabrak di Ciroyom sama kereta api, meninggal. Dia niat ke sini kan untuk mencari ilmu. Jangan dikira dia mati, dia hidup di sisi Allah. Gitu. Jadi orang yang syahid itu tidak selamanya sedang mengangkat senjata. Orang syahid itu orang yang meninggal dalam keadaan dia sedang diridhoi Allah. Ada orang yang meninggal sedang sholat, ya. Ada orang yang saya lihat di YouTube, ada orang yang sedang berceramah, Bu, tiba-tiba blok aja meninggal di tempat. Itu orang yang syahid di jalan Allah sebenarnya. Jangan kamu mengira mereka mati. Mereka tidak mati, mereka hidup. Tapi kamu tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Jadi yang paling tahu kehidupannya hanyalah Allah. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Ibu bapak, mohon doa. Insya Allah hari Jumat saya berangkat supaya saya sehat, semua sehat. Insya Allah dari jauh kita saling mendoakan. Dan kita bertemu lagi di akhir bulan Oktober insya Allah. Saya tanggal 21 Oktober pulang, ya. Nanti diganti oleh beberapa ustadz yang lainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.